Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fi'al bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Uzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Lizar bin Ma'ab bin Adnan mata ulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal amil fil pada tahun gajah aina ulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Bani Hashim di suku Bani Hashim. Yo, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, cek. Ya, perhatian kepada ibu-ibu, dipersilahkan kalau yang ingin melihat kajiannya silakan ke atas ya Bu. Silakan tunggunya di atas. Di ruangan ini khusus untuk anak-anak saja ya Bu. Dah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat ya adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Kalau ditanya kaifa halukum? Masya Allah, pinter semua ya. Sebelumnya mau tanya dulu nih, adik-adik di sini mau ngapain sih? Kajian siapa? Kak Erlan. Emang kenal sama Kak Erlan? Kenal di mana? Di YouTube. Masya Allah, di YouTube ya, udah kenal YouTube. Ya, baik adik-adik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita rezeki, yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Nah, kemudian kita hanturkan sholawat serta salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, adik-adik, silakan diharapkan nanti setelah kajian dimulai kita perhatikan ya nanti adik-adik yang aktif, adik-adik yang memperhatikan, adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan, kayaknya ada hadiah nih dari kita nih. Wah, ada hadiah yang banyak nih. Siapa yang mau hadiah? Oh, hadiah semua mau hadiah ya. Tapi hadiahnya cuma terbatas nih. Ya, oke. Jadi sebentar lagi kita akan mulai kajiannya. Ada yang tahu nggak judul kajiannya apa hari ini? Adab-adab menuntut ilmu. Adab-adab penuntut ilmu. Bener ya? Bener. Oh, bener ya. Bagus. Pinter. Siapa namanya? Aldi tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Keranggan. Keranggan. Oh, Masya Allah, jauh banget Keranggan ya ke sini ya. Pinter. Ya.
Baik, waktu telah masuk. Adik-adik harus siapkan diri. Yang mau mencatat sangat dianjurkan mencatat. Karena ilmu kita ikat dengan catatan. Kita latihan untuk mencatat ya. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Kak Erlan. Cek. Sudah siap dimulai? Kurang semangat. Sudah siap dimulai? Baiklah, adik-adik sekalian, semua harap tenang, nang. Sudah siap dimulai? Baik, hari ini Kak Erlan mau bagi-bagi hadiah yang banyak. Mau nggak? Siapa yang mau hadiahnya ini? Siapa yang mau hadiahnya ini? Siapa yang mau hadiahnya ini? Siapa yang mau hadiahnya yang ini? Siapa yang mau hadiahnya ini? Baik, Kak Erlan akan bagi-bagikan hadiah untuk adik-adik yang duduknya paling rapi. Suara disimpan, senyumnya dipasang. Yang duduknya paling tenang, antusias menyimak kajian, dan yang paling semangat menjawab salam bisa jadi dapat hadiah dari Kak Erlan. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Sehat? Semangat? Udah makan belum? Siapa yang belum makan? Ya ampun, nanti habis kajian makan ya. Udah mandi belum pagi tadi? Yang benar. Serius. Coba ditanya, siapa yang tadi pagi sudah mandi? Angkat tangan bilang, saya. Yang tidak angkat tangan berarti belum mandi. Diturunin dulu, Kak Erlan tanya. Yang paling semangat dapat hadiah nih. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandinya pakai air kopi? Kok air kopi? Panas-panas lengket-lengket dong. Jangan salah jawab, harus konsentrasi. Siapa yang pagi tadi sudah mandi? Siapa yang mandinya pakai air bersih?
Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Kok pakai sabun cuci? Memangnya baju, celana, piring, gelas, mangkok, sendok? Jangan salah jawab, harus konsentrasi. Baik, perhatikan baik-baik. Siapa yang bagi tadi? Sudah mandi? Tetap duduk, tetap duduk. Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Siapa yang mandi pakai air bersih? Siapa yang mandinya sama sapi? Siapa yang mandinya sama sapi? Baik, lomba duduk rapi. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kak Erlan siang hari ini seneng banget. Senang kenapa Kak Erlan? Soalnya Kak Erlan berjumpa dengan adik-adik sekalian. Sama, aku juga senang. Adik-adik, hari ini kita akan belajar bareng, mau nggak? Hari ini kita akan kajian bareng, mau nggak? Kak Erlan katanya nih, kalau kita rajin belajar, semangat menuntut ilmu agama, nanti kita akan disayang Allah. Emang benar? Bener nggak adik-adik? Siapa di antara adik-adik yang mau disayang Allah? Siapa yang mau disayang Rasulullah? Siapa yang mau disayang ibu? Siapa yang mau disayang ayam? Kok ayam? Ayah maksudnya. Siapa yang mau disayang ayah? Siapa yang mau disayang orang tua? Siapa yang mau disayang orang utan? Orang utan. Lomba duduk rapi. Suara-suara ya. Baik, adik-adik suara Kak Erlan jelas? Oke. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah, ternyata belajar ilmu agama merupakan cara mudah untuk bisa masuk surga. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menempuh perjalanan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Adik-adik mau nggak dimudahkan masuk surga? Makanya harus semangat belajar ilmu agama. Kak Erlan, katanya nanti di surga enak banget ya? Iya adik-adik, di surga nanti kita bisa makan buah-buahan yang manis dan segar. Nanti di surga kita bisa makan daging-daging yang enak, mau nggak? Bahkan di surga nanti juga bisa minum yang enak-enak. Hah? Emang iya? Iya, ada air dari sungai susu. Wah. Bisa minum air dari sungai madu. Wah. Bahkan nanti ada air dari sungai Al-Kautsar. Tahu sungai Al-Kautsar? Adik-adik tahu nggak? Sungai Al-Kautsar itu luas banget. Kalian kaget dong bilang, oh, yang kagetnya paling semangat dapat hadiah. Diulang ya. Adik-adik tahu nggak? Sungai Al-Kautsar itu luas banget. Nih, kagetnya paling semangat dapat hadiah nih.
Panjangnya sungai Al-Kautsar, kalau kita tempuh perjalanan, waktu tempuhnya 1 bulan lamanya. Lebarnya sungai Al-Kautsar, kalau kita tempuh perjalanan, waktu tempuhnya juga 1 bulan lamanya. Sungai Al-Kautsar itu berisikan air, warna airnya putih, lebih putih daripada susu. Rasa airnya manis, lebih manis daripada madu. Wangi airnya harum, lebih harum daripada minyak kasturi dan berbagai macam parfum. Di atas sungai Al-Kautsar itu ada gelas-gelas yang jumlahnya lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang di angkasa. Warna gelasnya lebih kemilau bercahaya dibandingkan sinar bintang di gelap malam. Kata Nabi SAW, siapa yang bisa minum air dari sungai Al-Kautsar yang ada di surga, walau 1 teguk saja, lam yadhma abadan, maka dia tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Siapa di antara adik-adik yang mau minum air dari sungai Al-Kautsar? Siapa yang kepingin masuk surga? Harus semangat belajar ilmu agama. Baik, lomba duduk rapi. Kita yel-yel dulu yuk. Wahidun, ithnani, salasatun, arba'atun. Penciptaku. Kalau bilang penciptaku, tangannya nunjuk ke atas. Karena Allah ada di mana? Penciptaku, nabiku, agamaku, kitabku, Al-Quran. Lomba duduk rapi. Kak Erlan, aku tuh semangat loh belajar ilmu agama. Soalnya aku tuh pengen dapet ilmu yang banyak, ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Hehehe, adik-adik, ada caranya. Kalau pengen dapat ilmu yang banyak, pengen dapat ilmu yang berkah, pengen dapat ilmu yang bermanfaat. Adik-adik mau nggak? Ada seorang ulama namanya Yusuf bin Husain. Siapa Kak Erlan? Yusuf bin Husain. Siapa Kak Erlan? Yusuf bin Husain. Siapa? Yusuf bin Husain. Hah? Yusuf bin Husain. Siapa? Yusuf bin Husain. Hah? Udah. Yusuf bin Husain ini seorang ulama, beliau mengatakan, ikuti suara Kak Erlan, bil adabi tafhamul ilma. Hanya dengan adab engkau dapat memahami ilmu. Sebentar adik-adik, Kak Erlan mau tanya nih. Katanya anak-anak di Depok ini, yang laki-laki, yang ikhwan, katanya lebih semangat daripada yang akhwat. Betul? Tapi katanya yang perempuan yang akhwat lebih rajin daripada yang ikhwan. Betul? Tapi katanya yang laki-laki yang ikhwan lebih kuat ngafalnya daripada yang akhwat. Betul? Tapi yang akhwat katanya kalau belajar lebih tertib dan lebih mudah diatur daripada ikhwan. Betul?
Jadi lebih hebat mana? Ikhwan atau akhwat? Akhwat atau ikhwan? Apa? Bakwan? Ikhwan atau akhwat? Baik, kita tentukan siapa yang menang, ikhwan atau akhwat, lewat lomba duduk rapi dan tenang. Yang rapi dan tenang itu yang akan menjadi pemenang. Wah, rapi-rapi semua, tenang-tenang semua nih. Kak Erlan sampai sulit menentukan siapa yang menang. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, kalau gitu kita coba beralih ke lomba berikutnya untuk menentukan pemenang, lomba menghafal ungkapan ulama. Siap? Nanti ikhwan coba sendiri, akhwat coba sendiri. Yang ngafalnya paling semangat, nanti Kak Erlan kasih skor nilai yang tinggi. Yang paling tinggi dia yang menang. Siap? Oke, yang ikhwan dulu yuk kita hafalin ungkapan Yusuf bin Husain. Bil adabi tafhamul ilma. Masya Allah. Ikhwan semangat. Skor nilainya adalah 91. Wih. Kurang heboh bahagianya. Wih gitu ya, diulang ya. Ikhwan skornya 91. Alhamdulillah. Ikhwan 91. Akhwat berapa nih? Kita coba yuk. Bil adabi tafhamul ilma. Masya Allah, akhwat semangat. Akhwat dapat skor nilai 94. Wih. Alhamdulillah. Berarti lomba menghafal ungkapan ulama, sementara ini yang menang ikhwan atau akhwat? Sekarang kita coba ngafal artinya. Yang ikhwan siap menang atau siap kalah? Yakin bisa menang? Buktikan setelah ini ya. Yuk kita ngafal artinya. Yang akhwat dulu, Kak Erlan kasih. Hanya dengan adab engkau memahami ilmu. Masya Allah. Untuk akhwat, Kak Erlan kasih skor nilai terjemahan artinya 95. Wih. Alhamdulillah. Ikhwan ada mama. Masya Allah. Wih. Kita tentukan siapa yang menang lewat lomba duduk rapi dan tenang. Wah Kak Erlan, ternyata supaya bisa memahami ilmu, supaya bisa dapat banyak ilmu, supaya ilmunya berkah, berarti aku harus memperhatikan adab dalam menuntut ilmu ya Kak Erlan. Kata Ibnu Hajar artinya isti'mal Mahmadu
Isti'alu. Nani satu arba'atun taku mana nah pancipaku sebentar kok nggak enak ya. Nunjuk nggak? Guru mau hadiah lomba duduk rapi. Kak Erlan, aku tanya deh. Mau tanya apa? Guru ya? Serius mengajar kitanya sibuk oleh guru lagi belah walu lagi nerangin jangan anak-anak sibuk main-main. Kitik, kitik.
Boleh nggak kayak gitu? Kalau guru sudah beneran Len, kalau aku lagi belajar, serius mendengar pasang telinga. tweet, Buka mata baik-baik. tweet, 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 ting, tweet, 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 ting. Pikirkan baik-baik apa yang sedang dijelaskan oleh guru. Wah, Janganlah belajar. Justru malah mikirin yang lain. Belajar malah mikirin. Boleh. Kenapa yang sedang disampaikan guru? Pikirkan apa yang sedang dikatakan oleh guru. Paham? kalau guru tenang. Oh, Perhatikan. Banyak ya, Kak Eran ceritakan. Cerita kabar wah, ada gajah. Adede pernah lihat gajah nggak? Gajah itu badannya kecil atau gede? Punya belalai nggak? Punya. Gajah itu yang suaranya kayak gini bukan? Mbe. Itu suara apa? Oh, kambing. Salah ya? Gajah tuh yang kayak gini nih. Kukuruyuk. Itu suara apa? Oh, ayam. Gajah tuh yang kayak gini nih. Meow. Itu suara apa? Kucing. Gajah tuh yang kayak gini nih. Gitu bukan? Mana gajahnya? Kok nunjuk ke Kak Erlan? Gajahnya lagi duduk apa berdiri? Gajahnya pakai baju. Bajunya warna biru. Pakai peci. Pecinya hitam. Emang ada gajah pakai peci? Emang ada gajah pakai jubah biru?
Kak Erlan kan mempraktekkan pura-pura jadi gajah. Ternyata adik-adik, orang-orang di Madinah itu jarang lihat hewan gajah. Mereka seringnya lihat onta. Padahal mereka sering dengar gajah. Karena ada surat di Al-Quran yang artinya surat gajah. Surat apa itu? Sudah hafal suratnya? Coba kita baca yuk, nanti yang paling semangat murojaah Al-Fil dapat hadiah dari kakak-kakak panitia. Mau? Ya, kita baca bareng yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi taqlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihiratim min sijjid faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lomba duduk rapi. Adik-adik, orang Madinah sering dengar kata gajah, tapi jarang melihat hewan gajah. Makanya orang-orang di Madinah penasaran. Mulai dari yang kecil sampai yang tua, mereka pengen banget lihat gajah. Wah, gajah seperti apa ya? Iya, gajah seperti apa ya? Iya, gajah seperti apa ya? Semua penasaran pengen lihat Ketika rombongan gajah sudah datang ke kota Madinah, orang-orang Madinah pun berhamburan pergi keluar rumah karena penasaran pengen lihat termasuk juga murid-muridnya Imam Malik. Murid-muridnya Imam Malik semua, hampir semua pergi keluar untuk melihat gajah. Tapi ada satu pemuda tetap duduk tenang, serius menyimak dan memperhatikan. Dia menghormati guru, tidak tergoda pengen lihat gajah karena dia serius menyimak penjelasan guru. Siapa nama pemuda ini? Yahya Al-Laitsi. Hebat gak adik-adik Yahya Al-Laitsi? Hebat. Makanya Yahya Al-Laitsi disayang sama gurunya dan Yahya Al-Laitsi itu berkah ilmunya. Imam Malik itu punya kitab hadis namanya Al-Muwatta. Apa namanya? Al-Muwatta ini ada beberapa versi naskah-naskahnya adik-adik. Dan di antara naskah Al-Muwatta yang masyhur terkenal adalah naskahnya Yahya Al-Laitsi. Lihat. Keberkahan ilmu seseorang ternyata ditentukan juga dari bagaimana adabnya terhadap guru. Adik-adik mau nggak dapat ilmu yang berkah? Mau nggak dapat ilmu yang banyak dan bermanfaat? Makanya harus serius memperhatikan adab di dalam menuntut ilmu. Hormati guru. Kalau lagi di kelas sering menyimak dan memperhatikan. Karena adik-adik, guru itu ibarat orang tua untuk kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, ini bimanzilati abaikum uallimukum. Sesungguhnya aku ibaratkan ayah bagi kalian, aku akan ajarkan ilmu kepada kalian. Dicatat baik-baik. Guru itu adalah orang tua kita dalam ilmu. Guru itu apa? Orang tua kita dalam ilmu. Jadi guru itu orang tua kita adik-adik semua.
yang kita harus berbakti kepadanya dan juga hormat kepada guru kita. Paham adik-adik? Lomba duduk rapi. Kalau Kak Erlan bilang angin, tarik nafas. Kalau Kak Erlan bilang hujan, dihembuskan. Bisa? Yuk kita coba. Angin. Hujan. Lagi. Angin. Hujan. Adik-adik, keluarkan anginnya lewat mulut. Jangan malah sambil. Itu namanya buang angin. Diulang. Angin. Hujan. Lagi, tarik angin sekenceng-kencengnya. Angin. Hujan. Kak Erlan, tarik anginnya jangan lama-lama. Nanti aku bisa. Lomba duduk rapi. Wah Kak Erlan, berarti cara kita menghormati guru, kalau guru sedang mengajar di kelas kita perhatikan ya. Iya adik-adik, diam, tenang, serius menyimak, itulah adab di dalam menuntut ilmu. Itulah cara kita menghormati guru. Seperti Yahya Al-Laitsi, dia serius menyimak, mencatat, tidak tergoda dan terganggu dengan adanya gajah yang datang ke kota Madinah. Paham adik-adik? Terus Kak Erlan, apalagi Kak Erlan cara kita menghormati guru? Datang sebelum gurunya hadir, jangan sampai terlambat. Bahkan harusnya kita datang lebih awal. Seperti seorang ulama namanya Ja'far bin Darostaweh. Siapa namanya? Aku tahu Kak Erlan. Siapa namanya? Ja'far bin Ikuti. Ja'far bin Darostaweh. Memang kenapa Kak Erlan Ja'far bin Darostaweh? Ja'far bin Darostaweh itu selalu hadir lebih awal sebelum gurunya datang. Bahkan Ja'far bin Darostaweh itu hadir sehari sebelum kajiannya dimulai untuk bisa dapat tempat duduk yang ada di depan. Hebat nggak adik-adik? Hebat. Begini cara kita menghormati guru. Adik-adik mau nggak menghormati guru? Wah, guru tuh orang yang sangat baik kepada kita. Guru tuh orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Maka kita harus berbuat baik kepada guru-guru kita. Jangan lupa doakan guru-guru kita. Adik-adik sudah pernah belum ngedoain gurunya? Siapa yang belum pernah doain gurunya? Nah, mulai sekarang latihan untuk mendoakan guru kita. Coba sini maju ke depan. Kak Erlan tunjuk. Ya, yang pakai jubah abu-abu, celana hijau, sini maju ke depan. Masya Allah, sini. Ini kayaknya mirip Kak Erlan nih, sini. Masya Allah. Kita kenalan dulu. Siapa namanya? Atar. Rumahnya di mana? Di Depok. Di Depok. Atar udah pernah belum ngedoain guru? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Siapa guru yang pernah didoain? Lupa. Adik-adik tahu nggak sih? Ternyata ada seorang ulama namanya Imam Ahmad. Siapa namanya? Imam Ahmad itu selalu ngedoain gurunya di dalam sholatnya setiap kali sholat selama 40 tahun lamanya. Hebat gak?
Imam Ahmad selalu ngedoain gurunya. Maka adik-adik kita juga harus semangat mendoakan guru Kalau habis ajarin ilmu, doain guru kita, ucapkan jazakallah khairan. Ustadz, jazakallah khairan. Makasih ya udah ngajarin aku ilmu. Gitu sama ustazahnya. Ustazah, makasih ya. Jazakillah khairan sudah ngajarin aku ilmu. Gitu adik-adik. Siapapun yang pernah memberi kebaikan pada kita, doakan. Siapa adik-adik? Siapa adik-adik? Nah, nih buat Atar. Kalau dikasih kebaikan sama orang, ucapkan apa? Jazakallah khairan. Paham? Termasuk kalau dikasih coklat, doain juga. Gimana doanya? Jazakallah khairan. Nih buat Atar. Ingat gimana doanya? Jazakallah khairan. Jangan sampai lupa. Gimana doanya? Jazakallah khairan. Siapa saja yang memberi kebaikan pada kita, doain. Gimana doanya? Jazakallah khairan. Nih Atar, ayah kita ngasih uang jajan, doain. Gimana doanya? Jazakallah khairan. Ibu kita nyiapin makanan, nyiapin pakaian, doain. Gimana doanya? Jazakillah khairan. Nih Atar, guru kita. Kok ketawa-ketawa sih? Emang ada yang lucu? Hah? Hah? Oh, hadiahnya sengaja belum Kak Erlan kasih, diulang-ulang biar hafal. Gitu maksudnya. Nih buat Atar, ingat ya. Guru kita, Ustadz Ustazah didoain. Gimana doanya? Jazakallah khairan. Nih Atar, kalau dikasih kebaikan gimana doanya? Jazakallahu khairan. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Silakan kembali ke tempat. Siapa yang mau hadiah lagi? Lomba duduk rapi. Nah adik-adik, jangan lupa doakan guru baik itu dengan doa jazakallah khairan di hadapan guru kita, atau di saat guru kita tidak berada di dekat kita, kita juga doain, ya Allah ampuni dan sayangi guruku ya Allah. Sebut namanya, ya Allah sayangi dan ampuni ustazah, siapa namanya, sayangi dan ampuni ustadz, siapa namanya, disebut adik-adik. Begitu cara kita membalas kebaikan guru-guru Lomba duduk rapi. Angin, hujan, angin, hujan. Kak Erlan, berarti cara kita menghormati guru yang pertama, di kelas dengar dan perhatikan saat guru menjelaskan. Betul. Terus juga doakan guru kita. Betul. Terus Kak Erlan, apalagi cara kita menghormati guru? Cara menghormati guru adalah membantu guru kita saat guru kita memerlukan bantuan dari kita. Paham adik-adik? Seperti kisah seorang sahabat namanya Ibnu Abbas. Siapa namanya? Ibnu Abbas. Setelah Rasul wafat, dia berguru kepada salah seorang sahabat namanya Zaid bin Thabit. Siapa namanya? Diingat-ingat ya, nanti jadi soal kuis, yang bisa jawab dapat hadiah. Siapa nama gurunya Ibnu Abbas? Zaid bin Thabit. Suatu kali Zaid bin Thabit sedang naik onta. Wip. Saat sedang naik onta,
Ibnu Abbas ingin membantu Zaid bin Thabit dengan memegang tali kekang ontanya. Zaid bin Thabit risih dan sungkan karena Ibnu Abbas itu saudara sepupunya Rasulullah, anak pamannya Rasulullah. Zaid bin Thabit gak mau diperlakukan seperti itu oleh keluarga Rasulullah. Tapi Ibnu Abbas dia tetap tuntun tali kekang ontanya milik Zaid bin Thabit lalu mengatakan hakadza umirna an naf'ala bi ulamaina. Demikianlah kami disuruh untuk memuliakan guru-guru kami. Hebatnya Ibnu Abbas. Begini cara menghormati guru dan ini ada penting di dalam menuntut ada penting dalam menuntut ilmu. Lomba duduk rapi. Sekarang kita main games, mau nggak? Yang paling semangat dapat hadiah. Mau? Kak Erlan butuh bantuan kepada Ustadz untuk memberikan hadiah ini supaya yang di belakang-belakang, di tengah dan di depan semua dapat hadiahnya. Ini Ustadz, Kak Erlan kasih tambahan hadiah lagi. Spesial buat yang paling semangat dapat hadiah. Mau? Baik, ada yang ikhwan, ada yang akhwat, dibagiin hadiahnya semua ya. Yang antusias mengikuti games dari Kak Erlan dapat hadiah nih. Siap adik-adik? Baik, yang akhwat sudah dibagi juga. Yang akhwat juga nanti dipilih sama panitia. Siapa yang paling semangat, antusias mengikuti gamesnya, dia yang menang. Siap? Oke, nama gamesnya adalah Kak Erlan berkata. Apa nama gamesnya? Ikuti perintahnya. Kak Erlan berkata, pegang mata. Kak Erlan berkata, pegang telinga. Kak Erlan berkata, pegang hidung. Kak Erlan berkata, pegang jenggot. Emang udah punya? Belum. Nanti kalau udah punya dirawat ya, oke? Oke. Kak Erlan berkata, duduk yang tenang. Sekarang lebih cepat perintahnya. Kak Erlan berkata, pegang hidung. Kak Erlan berkata, pegang kuping. Kak Erlan berkata, pegang pipi. Kak Erlan berkata, pegang mulut. Kak Erlan berkata, pegang perut. Perutnya mana? Ini konsentrasi. Kak Erlan berkata, pegang perut. Kak Erlan berkata, pegang lutut. Kak Erlan berkata, duduk tenang. Kak Erlan berkata, senyum semua. Kak Erlan berkata, ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Kak Erlan berkata, kepalanya menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, digeleng-geleng, tengok ke atas, tunduk ke bawah. Kak Erlan berkata, menghadap ke depan. Kak Erlan berkata, angkat kedua tangan. Bau ketek enggak? Kak Erlan berkata, diturunkan. Kak Erlan berkata, ikuti suara Kak Erlan. Yang paling semangat dapat hadiah ya. Hari ini aku belajar tentang adab dalam menuntut ilmu, yaitu menghormati guru. Aku ingin selalu menghormati guru. Aku ingin mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Aku akan duduk tenang, memperhatikan guru yang sedang mengajar.
Aku akan selalu sopan kepada guru yang ku sayang. Aku akan terus mendoakan kebaikan untuk guruku yang tercinta. Yes, sip, oke, mantap, baik, sudah, cukup, selesai. Adik-adik, ngikutinnya udah. Kak Erlan mau ngomong. Adik-adik, cukup, selesai. Kak Erlan mau lanjut. Adik-adik, kok terus-terusan? Emang gak capek? Udah, stop. Astagfirullah. La ilaha illallah. Selesai. Nangis nih. Malah diikutin. Udah, selesai. Ha, hi, hu. Udah, selesai. Adik-adik. Malah ketawa. Ya udah, gini deh. Kita buat kesepakatan. Kalau Kak Erlan ngomong, kalian gak bisa ikutin, berhenti ya, selesai ya. Setuju? Oke? Baik, coba ikutin. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Sudah ya? Waduh, kok belum berhenti? Coba yang ini. Ya kulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal jamzuri alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadhan nadhmu lil muridi fin uni wa tanwini wal mududi sammaituhu bi tuhfatil yang ini. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhimin aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Gak bisa? Ha 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 ha. Kan udah gak bisa. Kok masih ngikut? Selesai dong. Kan barusan gak bisa. Waduh. Ya udah. Ikutin ya. Yusuf bin Husain mengatakan il adabi tafhamul ilma. Hanya dengan adab engkau dapat memahami ilmu. Sip. Masya Allah. Keren. Allahumma barik. Jadi kalau pengen dapat ilmu, perhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Sudah ya?
Kapan selesainya? Gimana ya? Aha. Ikutin ya. Bagi adik-adik yang mau hadiah, jangan lagi mengikuti suara Kak Erlan. Yang masih ngikutin nggak dapat hadiah. Dimulai dari sekarang. Nih udah nggak ngikutin. Nih udah nggak ngikutin. Siapa yang nggak ngikutin lagi? Oh begini caranya ya. Lomba duduk rapi. Wah adik-adik seneng gak ikut kajian? Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita belajar salah satu adab dalam menuntut ilmu, yaitu menghormati guru. Bahkan ini di antara adab yang paling penting dalam menuntut ilmu. Semoga setelah kajian hari ini kita semakin memperhatikan sopan santun kita, adab-adab kita terhadap guru-guru kita. Siap adik-adik? Nah, tidak terasa sudah 1 jam kita kajian. Kak Erlan izin pamit pulang boleh nggak? Jadi di sini aja, nggak boleh pulang. Jadi Kak Erlan di sini sampai sore. Sampai malam, sampai besok. Berarti Kairan tidur di sini. Kalian pulang ke rumah. Loh. Berarti Kairan sendirian. Nggak boleh pulang. Kalian tidur di rumah. Tidur di kamar. Kairan di sini doang. Sendirian. Kedinginan. Nggak pakai selimut. Digigit nyamuk. Terima kasih. Kapan-kapan kita kajian lagi mau nggak? Ingat-ingat ungkapan ulama yang kita hafal hari ini itu syaratnya. Apa tadi? Bil adabi tafhamul ilma. Hanya dengan adab engkau dapat memahami ilmu. Lomba duduk rapi. Kak Erlan mau tanya siapa yang sudah hafal ungkapan Yusuf bin Husain ini? Sini yang belakang. Ya, yang belakang biar dapat kesempatan. Masya Allah. Sini, barakallahu fiik, Masya Allah. Ya. Siapa namanya? Gani, hafal nggak ungkapan Yusuf bin Husain yang Kak Erlan ajarkan hari ini? Gimana bunyinya? Hafal. Bil adabi tafhamul ilma. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik, nih dapat hadiah. Masya Allah. Yang akhwat siapa yang hafal? Wah itu ada yang pakai kursi roda. Masya Allah hafal, coba dibantu mic-nya ke sana. Masya Allah. Siapa namanya ya yang jilbab merah pakai kursi roda? Semangat banget ikut kajian. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang lain tetap duduk yang rapi. Siapa namanya? Syaima tinggalnya di mana? Di Bogor. Jauh ya, Masya Allah. Syaima coba gimana ungkapannya? Bil adabi tafhamul ilma. Artinya? Hanya dengan adab engkau dapat memahami ilmu. Mumtazah, barakallahu fiik, dapat hadiah. Siapa yang mau hadiah lagi? Walaupun punya keterbatasan, Dek Syaima tetap semangat belajar ya. Barakallahu fiik. Lomba duduk rapi. Dek Syaima ini sering ikut kajian Kak Erlan. Kalau lagi ke Jabodetabek dikejar kajian Kak Erlan ya. Masya Allah. Lomba duduk rapi dan tenang. Siapa yang mau hadiah lagi?
Lomba duduk rapi. Masih ada hadiah, nanti akan diberikan oleh moderator kita untuk adik-adik semua ya. Demikian dulu kajian yang bisa Kak Erlan sampaikan. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Buah durian, buah pepaya. Kita tutup kajian dengan ucapkan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah tomat, buah kedondong. Jawabnya yang semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salak, buah semangka. Buah anggur, buah kelengkeng. Buah belimbing, buah jeruk. Buah sirsak, buah nangka. Itulah buah-buahan. Kak Erlan izin pamit ya. Lomba duduk rapi semua. Ya, oke. Bilang apa sama Kak Erlan? Jazakallahu khairan Kak Erlan. Kita doakan apa? Barakallahu fikum Kak Erlan. Ya, di sini masih ada 3 hadiah lagi nih. Siapa yang mau hadiah? Ada 3. Sebentar, coba. Turun dulu, turun. Tangannya turun. Oke. Dihitung 1, 2, 3 nanti angkat tangan ya. Belum. Turun dulu. Siapa yang mau hadiah? Belum. 1, 2, 3. Tuh, coba yang baju biru. Yang baju biru ya, sini. 1. Oh gitu, lagi. 2 orang lagi. Turun dulu, tangannya turun dulu. Duduk yang rapi. Iya. Lagi. Nanti kalau dibilang 1, 2, 3 angkat tangan ya. Siapa yang mau hadiah? 1, belum. 1, 2, belum. 1, 2, 3, belum 3. Kamu sini. 1. Itu lah sini. Ya sini, kamu sini. Lagi duduk dulu. Lagi. 1, 2, 3. Itu tuh kamu. Kamu itu. Itu tuh. Yang ke belakang. Nah, kamu itu kamu. Ya, sini. Enggak itu tuh. Nah, itu ya kamu. Ya, sini. Sini. Iya. Oh itu yang itu. Yang itu. Ini. Sini. Sini, coba sini baris. Coba pengen denger tadi apa materi yang ditangkap yang disampaikan sama Kak Erlan apa? Apa aja sebutin. Sehafalnya. Lupa. Tentang apa? Tentang adab dan ilmu. Namanya siapa? Fatih. Ini namanya siapa? Ingat nggak nama ulama yang disebutin? Salah satunya? Yusuf bin
Ayo, ayo duduk dulu. Siapa namanya? Adwa. Ingat nggak nama ulama yang disebutin? Salah satu aja. Imam Ahmad. Ya, ya udah, ya duduk dulu. Udah. Baik, ini hadiahnya. Ya udah, terima kasih kepada adik-adik. Acara kita sudah selesai. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi. Oh. Baik. Oh, duduk yang rapi. Baik, terima kasih adik-adik yang telah datang. Kemudian yang sudah memperhatikan, yang sudah mencatat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk adik-adik. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik duduk dulu sebentar. Yang keluar yang TKA dulu ya keluar. Yang TK keluar dulu, lewat sini.